wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Jihad, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Kenapa sangat bersyukur kepada Allah? Karena doa kita diijabah oleh Allah. Apa doa kita? 2 bulan sebelum bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Rasul biasa saja di luar bulan Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan, Rasul bikin pengumuman, menyampaikan maka pada hari ini, pada malam ini, ya mungkin atas nama DKM Masjid Al-Jihad, ya kita semuanya yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, ya dalam keadaan kuat menjalankan ibadah Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, ini bulan pembuktian kita ini orang Islam apa tidak. Kenapa? Coba lihat hadis Nabi. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Atau kalau dulu belajar di madrasah disebut rukun Islam. Ya. Yang pertama, syahadat alla ilaha illallah. Ya, yang dikenal dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, menyampaikan zakat. Nah ini wa tasuma Ramadan. Nah, puasa Ramadan. Maka kalau ada orang Islam nggak mau puasa Ramadan, nggak lengkap, nggak sempurna bangunannya. Karena orang Islam harus puasa Ramadan, kecuali anak-anak, ya, kecuali orang yang sakit, ya, atau sudah sepuh, ya. Nah itu dijelaskan oleh Allah termasuk orang-orang yang tidak wajib, ya, atau karena tidak mau. Jemaah yang dirahmati Allah, apa pengumuman Rasul kepada para sahabat? Rasul mengatakan qad ja'akum syahrun mubarak. Seakan-akan Rasul mengatakan, hai umat Islam, sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Syahrul, bulan, mubarak artinya penuh berkah. Coba kita lihat apa berkahnya. Yang pertama, fihi tuftahu abwabul jannah. Yang pertama, keberkahan bulan Ramadan yang pertama, biar kita tahu ini fikih Ramadan, ilmu tentang Ramadan, ya. Yang pertama, sebulan di bulan Ramadan itu semua pintu surga dibuka. Tuftahu dari kata fataha, tuftahu dibuka. Apa yang dibuka? Abwab, jamak dari babun menjadi abwab, pintu-pintu surga.
semuanya dibuka. Maka kalau Ramadan dianggap bulan biasa, ya Allah, rugi Pak hidup di dunia. Ya. Sementara tidak pernah tahu apakah akan ketemu Ramadan yang akan datang. Nggak ada jaminan. Ya. Yang kedua, apa keberkahannya? Waktu berlaku abwabun nar, dikunci rapat-rapat pintu neraka. Ya. Maka di bulan Ramadan itu orang itu mudah beramal baik, mudah beramal baik, mudah sedekah, ya. Di masjid-masjid, di musola-musola, di langgar-langgar, semuanya pasti ada untuk berbuka, untuk takjil. Ya, dan orang tidak lagi berpikir untuk bayar, tidak berpikir untuk minta kembalian. Ya, semuanya libtigha amardatillah, ada perintah. Kemudian keberkahan yang ketiga apa, Bapak Ibu sekalian? Setan. Ya, ini tentang setan. Setan ini kata Allah aduwwum mubin. Setan itu bagi manusia kata Allah musuh yang nyata. Di bulan Ramadan wasufidatis syayatin, dibelenggu setan. Kalau dibelenggu berarti pergerakannya terbatas. Dibelenggu. Ya, ibaratnya kemarin ada yang nyuri apa itu? Ya, nyuri kotak infak di masjid, ya. Tangannya dibelenggu. Tidak bisa bergerak dia. Setan di bulan Ramadan sebulan penuh dibelenggu sama Allah. Di bulan lain dibebaskan oleh Allah, silakan goda. Ya, anak Adam, silakan cari teman-temanmu untuk masuk ke dalam neraka sebanyak-banyaknya. Dibebaskan oleh Allah di bulan lain. Tapi di bulan Ramadan setan dibelenggu, Bapak Ibu sekalian. Itulah menunjukkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bulan Ramadan ini bulan istimewa. Dan yang terakhir apa? Keberkahan bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam, di mana satu malam itu khairun, lebih baik, min, dari alfi syahr. Alfi 1000, syahrun bulan. Berapa Pak 1000 bulan itu? Kalau dikaitkan dengan tahun berapa? 84 tahun. Dan itu hanya terjadi menjelang maghrib sampai fajar. Dan kata para ulama tentang hadis Nabi, itu terjadi di bulan-bulan ganjil, di 10 terakhir di bulan Ramadan. Berarti apa? Tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Jadi kalau orang sudah sholat berjamaah di masjid maghrib, ya, di tanggal yang ganjil itu, dia sudah dapat dalam Lailatul Qadar. Apalagi nanti sholat berjamaah isya di masjid, sudah dapat Lailatul Qadar. Apalagi nanti bangun malam lagi sholat tahajud lagi. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, barangkali nanti jawabannya menjadi muhasabah buat kita semua. Di Ramadan itu enaknya, di Ramadan itu mana yang utama? Menghatamkan Al-Quran atau memahami bacaan Al-Quran? Itu yang disebut tadabbur Al-Quran. Ya, ini sempat menjadi pertanyaan di dalam sebuah kajian. Ya. Ramadan itu kira-kira utama mana, menghatamkan Al-Quran berkali-kali hatam, atau cuma membaca Al-Quran dipahami maknanya sehingga gak hatam? Ternyata jemaah yang dirahmati Allah, praktek ulama salaf
a'immatul arba'ah, imam yang empat, wabil khusus al-imam asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau di bulan Ramadan itu selama sebulan itu khatam Al-Quran 60 kali. Kalau 60 kali berarti sehari berapa Pak? 2 kali. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Berarti berapa? Dalam sehari 60 juz berarti ya, kali 2. Itu gimana caranya ya? Masya Allah ya, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran kan? Umur 7 tahun kan? Ada nggak umur 7 tahun ini? Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Umur 11 tahun sudah hatam kitab Al-Mutawatta atau kitab hadis yang ditulis oleh gurunya, yaitu Imam Malik. Itu Imam Syafi'i yang mazhabnya banyak ya, di Indonesia. Jemaah yang dirahmati Allah, yang terakhir ini buat motivasi saja biar kita bersemangat di bulan Ramadan itu. Hendaklah kita menjalani ibadah bulan Ramadan itu dengan kesabaran. Ya, karena kalau nggak sabar, ya Allah, kalau nggak sabar itu pengennya cepet-cepet, ya kan? Pengennya cepet-cepet, terutama sholat tarawehnya pengennya cepet-cepet. Nanti cari masjid yang paling cepat. Akhirnya ada sholat taraweh hilang. Padahal ya Allah, Nabi itu pernah menegur seorang pemuda. Sholat Pak, sholat ya. Dia cepat sholatnya. Kemudian datang kepada Nabi, ya, salam kepada Nabi. Nabi mengatakan, kamu sholat lagi, kamu belum sholat itu. Sampai 3 kali Pak, sholat lagi kamu belum sholat. Kenapa? Karena sholatnya terlalu cepat. La yatimmu ruku'uhu wa la sujuduhu. Gak sempurna sujud dan rukuknya, atau rukuk dan sujudnya, terlalu cepat. Kalau bahasa hadis Nabi itu seperti burung mematuk makanan, cepat, gak ada tumak linahnya. Ya bagaimana sholat yang kita lihat yang terlalu cepat itu 23 rakaat dalam waktu berapa? Perubahannya ada yang 7 menit katanya. Ya Allah, itu gimana tumak linahnya itu? Mendingan gak usah sholat. Makanya ini ujian buat orang-orang yang beriman, sabar menjalani ibadah Ramadan. Memang sholat tarawih sunnah Bapak Ibu sekalian, tapi Nabi berjanji, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Coba dipahami hadis ini. Man qoma, siapa yang sholat tarawih? Qoma itu artinya berdiri Pak. Berarti sholat ya mulai. Apakah habis sisa atau orang tengah malam, terserah waktunya. Dan sholat tarawih nggak ada batasan rakaat. Mau boleh 8, boleh 11, boleh 13, boleh 23, boleh lebih dari itu. Nggak ada batas. Ya. Jadi silahkan sampai kuat berapapun ya. Yang penting tidak ada witir dalam satu malam. Nanti namanya genap, bukan witir lagi. Ya, nggak ada witir dalam satu malam. Lah, adabnya sholat tarawih itu biar dapat pahala sholat semalam suntuk Pak. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, kalau ingin dapat pahala semalam suntuk, walaupun sholat tarawihnya cuma 8 rakaat atau 23 rakaat, sholatlah tarawih sampai imam selesai. Ya, jangan ada sholat tarawih karena merasa imamnya cepat, tapi rakaatnya 23, kemudian ketika 8 pulang, hilang pahala. Pahala sholat semalam suntuk hilang. Ya, sayang kan? Makanya sabar, sabar. Ya, ini bulan kesabaran. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jadi motivasi ya. Man qoma Ramadan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman. Berarti atas dasar iman, kita orang yang beriman. Ya. Kemudian wahtisaban,
karena berharap pahala dari Allah. Jangan berharap pahala selain Allah, ya. Karena berharap pahala dari Allah. Apa Allah katakan ya melalui Rasul hadis Nabi ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Pernah gak Pak cari tahu tentang mana dosa-dosa yang pernah berlalu? Itu kapan kira-kira? Penjelasan ulama tentang hadis ini, yang dimaksud ma taqaddama min dambi itu 11 bulan perbuatan dosanya hilang semua, dihapus sama Allah berkat sholat tarawih, walaupun sunnah. Ya, tentu bukan dosa besar Pak ya, dosa-dosa kecil. Ya. Itu dihapus, padahal itu sunnah. Ya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Ya, coba kita hitung. Satu orang berbuat satu kebaikan, ini di luar bulan Ramadan Pak, itu dikalikan 10, kemudian dikalikan 100, dikalikan 700 kali lipat. Ini teorinya. Ketika di luar bulan Ramadan, 1 banding 10 banding 100 banding 700. Ya, tapi kalau di bulan Ramadan unlimited, nggak pakai hitungan. Allah mengatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi, hadis qudsi. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Unlimited, nggak pakai standar hitungan pahala. Ya. Karena Allah mengatakan man jaa bil hasanah falahu asyru amsaliyah. Siapa berbuat satu kebaikan dapat 10. Itu enggak berlaku Pak di bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberi kesehatan, ya. Terus senantiasa continue istiqomah menjalankan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang singkat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.